ini gimana menyelesaikannya. Jadi beliau itu membawa, ya kalaupun disebut kegelisahan ini, kegelisahan untuk menyelesaikan masalah-masalah Orang banyak ya. orang banyak Ya. gitu. Jadi bukan masalah secara Mental psikologis health. masalah. Iya, Itu iya. jauh kalau kita baca baik-baik tentang tahanusnya beliau itu. Wajar kan orang yang punya concern, punya kepekaan terhadap isu-isu sosial, merasa tidak puas bahwa apa yang sudah dilakukannya selama ini nggak menyelesaikan akar masalah. Dan berarti juga tujuannya untuk mencari solusi, Ya Ustaz, memang. bukan sekedar refresh pikiran Nah kira-kira itu begitu. dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel Sirah TV, channel yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Kami berharap semoga teman-teman bisa berkenan juga menyebarkan seluas-luasnya channel ini agar semakin banyak orang yang kenal, tahu, dan tentunya harapan semakin cinta kepada sejarah Islam, khususnya pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oke, kembali kita akan belajar lagi, dan kali ini kita akan kembali mengerucut tentang sosok Rasulullah itu sendiri, terutama kegiatan beliau sebelum diutus sebagai nabi ya, atau yang sering kita dengar dengan istilah tahannuts. Oke, seperti apa dan bagaimana sih perjalanan Rasulullah dalam melakukan itu yang kemudian akhirnya beliau mendapatkan wahyu juga di lokasi yang sama, dan ini juga salah satu lokasi yang kayaknya menjadi destinasi yang sering dikunjungi oleh teman-teman yang umroh ya. Nggak tahu apakah di situ kemudian ada nilai ibadahnya, kita juga akan tanyakan ke Ustadz kita ya. Oke, ada Ustadz Asep Sobari di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Antum pernah tahanus juga di sana Ustadz? Gua Waduh, Hiro. kering. Berdiam gitu sambil bawa kopi 2 malam misalnya. Saya pertama kali naik ke Gua Hiro itu ketika masih mahasiswa. Saya usianya Jiwa mudanya masih kerasa. Iya, 19 tahunan lah ya. Jalan dari kampus atau? Enggak, kan waktu itu itikafnya di Masjidil Haram. Kemudian kan lebaran tuh, karena kan nggak ada ketupat gitu kan, kan ngapain aja di lebaran, udah naik gunung aja, naik Gua Hiro. Jadi itu gabut aja gitu. Oke, itu kesana tuh ada nilai ibadahnya nggak Seth? Ibadah apa? Ya bagian dari mungkin ya ini ngikutin sunnah begitu. Enggak, kalau ibadah itu kan dasarnya syariat gitu ya. Artinya ketika Allah mensyariatkan ya, sesuatu, ya itu jadi ibadah kan gitu. Nah kan tidak ada syariat yang terkait dengan Gua Hiro atau aktivitas di Gua Hiro, termasuk itu bukan. Kan itu kejadiannya sebelum diutus Nabi ya. Islam kan. Kalau mengikutinya karena ya cinta aja, Nabi pernah begini sampai begini gitu. Kan sebelum jadi Nabi itu pun. Itu sebelum jadi Nabi. Sebagaimana nikah di usia 25 tahun ya. Ah itu dia. Sunnah Nabi nih katanya. Dan dengan janda ya. Wow. Arahnya ke sana. Kan gitu kan. Kalau katanya ikuti Rasulullah. Iya. Kan? Ayo, kalau hanya dalihnya gitu Rasulullah kan. Okay. Nikah 25 tahun tapi dengan janda ya. Jandanya kaya lagi. Iya, crazy rich ya. Oke, Ustadz. Tahanus. Ini apakah Rasulullah itu menjadi satu-satunya orang Mekah saat itu yang melakukan ritual ini atau seperti apa? Ya, bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'd. Pertama kita harus tahu dulu kata tahanus ini. Definisinya juga. Ya, definisinya juga, tapi sebenarnya seberapa populer nih kata ini. Kan tadi kalau pertanyaannya apakah Rasulullahnya satu-satunya orang? Berarti kan beliaulah atau tindakan beliaulah yang kemudian mengangkat atau mengenalkan istilah tahanus ini kan. Nah ya, di sini kita tahu penggunaan kata tahanus itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW. Sebentar, itu makna kalau bahasa Indonesianya apa sih? Nggak ada, setahu saya nggak ada lah tahanus.
bertapa gitu nggak? Nggak gitu. bisa, nggak bisa. Nah, Kan ritualnya sama, duduk ini berdiam dia gitu. secara semantik ya berarti. Hmm. Guru kami, dosen kami dulu, Dr. Muhammad Shinggiti, itu memberi satu, menurut saya penting sekali terkait dengan isu tahanus ini. Dalam disertasinya, sekaligus kemudian jadi buku, bisa dilacak di situ. Sirah An-Nabawiyah min Fathil Bari. Ya. Beliau mengatakan dalam penelitiannya bahwa kata tahannus itu, kan, itu kalau dalam sarf itu ada qalb, itu perubahan bunyi kan dari satu huruf ke huruf lain gitu ya. Kan biasa loh, orang kan beda daerah, beda apa kan bisa bunyi padahal benda yang sama, barang yang sama atau kata yang sama. Jadi tahannus itu dari kata tahannuf. Oh, pakai fa. Bukan fa ya. Dalam sebagian dialek atau lisan disebut tahannus. Nah, secara itu makna sama. Sama, otomatis karena itu cuma qalb aja, bunyinya aja yang berubah sebenarnya. Cuman itu sama, tahannuf. Ya, tahannuf itu dari Hanifiyah. Nah, nyambung dengan topik sebelumnya. sebelumnya. Bisa dilihat di sini kali. Atau di sini. Iya. Ya di mana aja deh. Gitu. Oke. Nah, jadi makanya tadi nggak ada terjemahannya bahasa Indonesia. Gimana terjemahnya gitu loh. Karena ini masalahnya bukan masalah sekedar aktivitas itu menyendiri gitu atau mengasingkan diri, apalagi kemudian di ketinggian, bukan semata itu. Tapi Hanifiyahnya di mana? Nah itu dia nggak ada itu. Hanifiyah kalau begitu model Waraqah bin Nawfal itu melakukan juga nggak? Enggak dong, nggak tahu kalau melakukan. Tapi intinya dari riwayat yang ada, Waraqah bin Nawfal tidak melakukan itu. Tapi apakah dia melakukan itu tidak? Kemudian di luar riwayat itu nggak tahu. Tapi yang jelas maksudnya istilah tahannus itu sudah dikenal sebelum Rasulullah SAW melakukannya. Nah, salah satu buktinya gitu loh adalah syair Abu Thalib yang memuji akhlak Rasulullah, kepribadian Rasulullah SAW itu diantaranya dengan tindakan tahannusnya itu. Artinya Abu Thalib pesannya begini, bahwa Rasulullah itu dipuji begitu luar biasa. Di antara kepujiannya itu melakukan tahannus sebagaimana dilakukan orang-orang baik terdahulu. Artinya orang yang melakukan tahannus, image-nya adalah orang soleh, orang baik, maksudnya orang baik lah gitu lah. Untuk konteks sebelum Islam gitu kan. Nah makanya tahannuf itu kan artinya bahwa ini adalah tindakan atau pekerjaan ya atau amalan lah ya, amalan yang dilakukan oleh orang-orang baik sebelum Islam. Dengan garis besarnya mengikuti Hanifiyah Nabi Ibrahim gitu loh. Ini harusnya sekaligus juga menjawab isu bahwa Nabi orangnya introvert atau insecure gitu. Karena menyendiri gitu. Atau malah sampai lebih parah kalau sampai ada yang bilang misalnya punya mental health gitu yang bermasalah kira-kira gitu sehingga menjauh dari kerumunan. Enggak. Artinya bahwa yang mendorong beliau melakukan itu adalah alasan-alasan tadi. Jauh sekali. Karena ketika kita tahu bahwa itu tahannuf, orang-orang sana tahu gitu bahwa ada, katakanlah ada tradisi ya, tapi mungkin nggak tradisi juga karena memang jarang kan orang yang Hanifiyahnya jarang kan, sedikit. Tapi pokoknya orang-orang baik yang dianggap orang baik ya, yang secara garis besar mengikuti Hanifiyah Nabi Ibrahim itu diantara yang mereka kerjakan adalah tahannus itu. Jadi bukan karena ada masalah psikologis, masalah apaan, nggak ada hubungannya. Dari sisi ini aja kita tahu bahwa enggak gitu. Ini memang Rasul bukan orang pertama yang melakukannya dan bukan karena persoalan pribadi beliau, karena memang ada contoh gitu loh. Nah, tapi kan kemudian seiring dengan itu gitu loh, apa sih kemudian yang bisa dikatakan faktor-faktor lain yang mendorong beliau melakukan tahannus gitu loh. Nah, atau tahannuf tadi. Intinya kan itu terkait dengan masalah ketenangan, ketenangan jiwa. Ada sesuatu yang ingin didapat dengan itu, dan berarti mencari sesuatu lah gitu, selain ketenangan dan lain sebagainya. Nah ini lebih karena faktor apa? Nah yang bisa artinya analisa kita, gitu, dasar analisa kita adalah contohnya riwayat Bunda Khadijah, gitu ya, atau riwayat tentang Bunda Khadijah itu diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, gitu ya, tentang peristiwa ini.
Di mana ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, kan beliau begitu Wahyu pertama ya? kaget kan lah ya. Iyalah, karena Rasul nggak tahu hakikatnya apa Iya. kan. Kan pulang, minta diselimuti kan, ditenangkan kan. Nah, baru setelah itu, setelah tenang, ada dialog nih antara Rasulullah SAW waktu itu dengan sang istri, Bunda Khadijah kan. Nah, sang istri ini menenangkan kan intinya. Nah, menenangkannya ini dengan menyebut segala kebaikan Rasulullah SAW sekaligus itu adalah aktivitas beliau atau katakanlah kepribadian beliau gitu ya. Sebelum itu yang intinya menunjukkan bahwa beliau itu orang yang sangat care, sangat peduli dengan dan peka dengan urusan-urusan sosial. Artinya beliau tuh terlibat betul dalam permasalahan-permasalahan masyarakat. Terlibat di sini sampai pada tahap beliau itu selalu berupaya untuk menjadi solusi dari masalah. Kan nggak kebayang kalau ini dilakukan oleh orang yang insecure. Insecure di mana orang justru beliau itu ibarat kata mengambil resiko untuk menyelesaikan masalah orang lain. Kan kalau orang insecure mah yang saya tahu ya gitu. Pada dasarnya dia tidak nyaman dengan keramaian gitu loh. Dengan keramaiannya nggak nyaman, apalagi menyelesaikan orang ramai, urusan orang ramai. Kalau ini Rasulullah menyelesaikan masalah, gitu loh. Dan itu diketahui banyak orang ya, menjadi personal brand gitu. Gimana nggak diketahui? Karena yang istilahnya bersentuhan dengan siapa saja Rasulullah SAW. Coba kalau kita ikuti riwayat itu, dan itu riwayat Sahih Bukhari. Bunda Khadijah itu kan menenangkan kekhawatiran Rasulullah bahwa yang diterimanya itu tanda buruk gitu loh. Karena belum nggak tahu hakikatnya kan. Jibril apa kan istilahnya gitu. Atau bahkan siapa ini gitu. Utusan dari utusan dalam arti apa gitu. Aneh seterusnya. Nah, jadi aku khawatir, aku takut. Nah, kemudian dia ngomong itu. Dalam satu riwayat, kalau nggak salah di Sirah Nabawiyah Sahihah itu ada keterangan di situ. Profesor Akram Umari. Intinya Rasulullah SAW itu khawatir kalau yang datang itu jin, gitu loh. Sehingga kemudian dia didekati untuk jadi dukun. Rasul tuh nggak suka banget jadi dukun itu loh. Nggak, maunya benci betul dengan perdukungan. Gitu loh, pada saat. Itu sebelum Islam tuh Rasulullah begitu. Maka Bunda Khadijah mengatakan gini, kalla. Tidak mungkin. Sekali-kali tidak. Kalla. Nah, artinya nggak mungkin suamiku, nggak mungkin. Kekhawatiranmu tuh nggak akan pernah terjadi dan ini nggak mungkin ada. Kenapa? Siapa engkau? Artinya dengan segala kebaikanmu, ini kesimpulan akhirnya. Nggak mungkin ini yang kau terima itu pertanda buruk bahwa engkau akan dibalas dengan keburukan oleh Allah. Engkau orang baik. Kalaupun ini engkau belum tahu hari ini, tapi yang pasti ini baik. Gitu loh maksudnya. Kalla la yukhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak suamiku. Allah tidak mungkin menghinakanmu dengan yang engkau alami ini. Enggak mungkin. Kenapa? Nah ini dia. Innaka latasilur rahim. Nah kan keluarga besarmu, siapa yang tidak mendapatkan uluran tanganmu, santunanmu, kebaikanmu? Ada. Latasilur rahim. Di sini aja udah bisa ketahuan. Karena yang namanya Rasulullah itu, kalau kita bicara keluarga Rasulullah, beliau klan apa, bani apa, silaturahimnya di batas mana? Kan paling tidak di Bani Hashim kan? Ya kan? Beliau Bani Hashim. Yeah. Artinya bahkan tidak Bani Abdul Muttalib, bukan Bani Hashim kan? Kalau Abdul Muttalib mah kakek, Hashim kan buyut. Coba, satu garis keturunan buyut aja udah berapa banyak orang? Beliau bersentuhan dengan itu. Sebanyak itu. Kita bisa jadi nggak tahu. Nggak hafal. Yang satu buyut dengan kita. Bisa jadi. Ya, jangankan kemudian terhubung untuk kemudian kenal nama juga enggak. Kenalnya mau ya enggak. Ketemu di angkot istilah kata gitu. Ketemu di angkot aja ini siapa kan. Innaka latasilur rahim. Siapa di antara keluarga yang tidak menerima uluran kebaikanmu, santunanmu, terutama santunan. Nah, itu. Yang kedua. Wa tahmilul kal. Al-kal, ini penting ya, adalah orang
yang memiliki beban hidup yang tidak sanggup dia pikul. Al-kal. Mungkin artinya kondisinya bisa jadi dia punya penghasilan. Mudahnya dia punya penghasilan 5 juta, cuman beban hidupnya 10 juta. 5 juta lagi dari mana? Kan menggantungkan kepada orang lain. Otomatis gitu kan? Yeah. Itulah. Al-kal itu begitu. Artinya orang dalam seseorang yang dalam kehidupannya dia bergantung pada uluran tangan atau bantuan orang lain. Orang yang kayak gini kan gak satu dua, banyak. Bunda Khadijah mengatakan apa? Wa tahmilul kal. Semua tahu. Kalau ada orang yang punya beban hidup dan yang tidak sanggup dia tanggung, kemudian engkau tahu atau dia datang padamu, engkau tidak meringankannya, tapi menyelesaikannya. Bukan cuma membantu ala kadarnya. Itu dia bahasa kita kan? Iya. Ini meringankan ya, ala kadarnya ya. Enggak gitu. Karena kata tahmil itu, hamil itu berat atau ringan sih? Ya nggak tahu juga kan, nggak pernah kan. Tapi kan kita tahu lah artinya, dalam arti itu dialami orang dekat kita. Bisa membayangkan lah ya. Iya. Artinya namanya hamil itu beban berat. Beda dengan meringankan. Wa tahmilul kal. Itulah. Wa taksibal ma'dum. Ini ada beberapa pengertian yang menarik. Taksibal ma'dum. Taksib itu artinya engkau memiliki usaha, upaya gitu ya. Yang kemudian dengan upaya itu orang yang tidak berdaya bisa berdaya. Ini menurut saya lebih tepatnya ke pemberdayaan. Engkau memperdayakan orang. Jadi orang itu bisa jadi tidak memiliki apa-apa. Oke, masalahnya dimulai apa? Dimulai dulu dari dasarnya dulu, skillnya dilatih. Sampai kemudian dengan skill itu dia bisa mandiri kan. Produktif ya. Ya, produktif. Atau dia punya skill, tapi tidak punya pekerjaan. Dikasih pekerjaan. Itu Rasulullah SAW. Pemberdayaan. Gitu loh. Menyelesaikan masalah orang. Wa taqrid dhaif. Kalau ada orang asing datang ke Mekah, nggak punya rumah, otomatis lah. Engkau jamu. Tidur di rumahku aja. Dengan itu. Engkau jamu. Orang asing loh. Bukan tamu dalam arti tetangga, nangkang, makan bareng. Kalau itu sih biasa lah. Gitu loh. Dan itu beliau lakukan itu jauh sebelum ada syariat saatnya. Ya ini kan Bunda Khadijah mengatakan masa lalumu tuh ini modalmu selama ini. Enggak mungkin ini pertanda buruk karena engkau selama ini begini. Wa tu'inu ala saya tuntaskan dulu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau selalu memberi pertolongan kepada orang-orang yang memiliki kesulitan dalam bentuk apapun. Artinya nawaibul haq itu orang yang bangkrut gitu loh. Orang yang terkena musibah, terkena bencana, engkau selalu menolong. Gitu loh. Sekarang pertanyaannya, ini kan katakanlah kriteria kan. Orang yang memiliki kriteria kayak gitu kan banyak. Yang butuh pemberdayaan, yang kemudian masalahnya tanggungannya perlu diselesaikan, orang kemudian tertimpa musibah, kan selalu ada dan jumlahnya nggak terbatas pada dasarnya. Artinya siapapun yang mengalami itu, bayangkan di Mekah, kalau ada orang punya masalah seperti itu, terus dia coba minta bantuan, walaupun di tempat A, di tempat si B, di C, dia ditolak, tapi dia tidak akan putus harapan. Sebelum mengetuk pintu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kan asik dalam kehidupan sosial. Kita ada nauzubillah ada masalah apa-apa. Kan kita berharap ya dengan si A atau si B gitu ya kita datangi. Ternyata sih gak bisa, ini gak tembus, ini gagal. Tapi orang tuh masih punya harapan. Selama belum mengetuk pintu rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada harapan. Itu beliau. Jadi beliau itu bukan sekedar berada di keramaian. Gitu loh. Bahkan selalu dalam mengambil resiko gitu loh. Untuk menyelesaikan masalah orang banyak. Jadi beliau kena ke gua Hira itu membawa persoalan ini. Dalam arti apa? Aku secara pribadi menjadi orang baik. Berusaha untuk menjadi orang baik, menyelesaikan masalah orang. Tapi permasalahan ini gak tuntas-tuntas.
Kenapa terjadi kesenjangan, terjadi kezaliman? Kan bukan karena ada orang yang memang katakanlah hidupnya kurang beruntung atau apa. Tapi kan ada faktor-faktor istilahnya struktural gitu loh, kalau bahasanya, kalau kemiskinan struktural gitu loh. Artinya ada faktor-faktor ini. Ini gimana menyelesaikannya? Jadi beliau itu membawa, ya kalaupun disebut kegelisahan ini, kegelisahan untuk menyelesaikan masalah-masalah Orang banyak ya. orang banyak gitu. Jadi bukan masalah secara psikologis masalah. Itu jauh kalau kita baca baik-baik tentang tahanusnya beliau itu. Gitu loh. Wajar kan orang yang punya concern, punya kepekaan terhadap isu-isu sosial, merasa tidak puas bahwa apa yang sudah dilakukannya selama ini nggak menyelesaikan akar masalah. Dan berarti juga tujuannya untuk mencari solusi. Ya memang. Bukan sekedar refresh pikiran. Nah itu gitu. Dia. Makanya di situ. Gitu kan. Nah yang beliau lakukan di sana tuh ngapain? Nggak ada apa-apa. Lebih ke tafakur. Artinya kerjaan, makanya ketika kita ada dalam riwayat Bukhari kalau nggak salah itu, kan ada keterangan ketika Bunda Aisyah mengatakan tahannus, itu kemudian ada keterangan wahwa ta'abbud. Itu kan sebenarnya penafsiran sebagian perawi. Dan itu yang dikoreksi oleh ulama-ulama lain bahwa tahannus nggak berarti ta'abbud. Karena kalau ta'abbud sudah ibadah apa? Pakai syariat apa? Kan itu enggak. Tapi apa pekerjaan? Tafakur. Lebih ke tafakur. Gitu loh. Lebih kita tafakur. Karena ingin mencari solusi. Itu inspirasi lah kalau bahasa kita. Nah disitulah kemudian. Ini juga terkait wawajadaka dhallan fahada. Jadi jangan salah penafsiran di sini. Bahwa Rasulullah pernah sesat. Nauzubillah. Iya tuh. Bukan. Beliau mencari nih. Makanya kan beliau kemudian mencari inspirasi. Yang tadinya berpikir kan katakanlah dari intuisi itu beliau mendapatkan inspirasi lah dengan ketenangan itu. Ternyata yang datang wahyu, petunjuk langsung dari Allah. Betapa itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi beliau setelah tahu itu wahyu ya tentu. Awalnya kan memang panik karena nggak tahu, tapi setelah perlahan-lahan didekati oleh Jibril dan kemudian yakin dan tahu gitu. Kondisi itu rindunya kepada wahyu kayak apa kan. Solusinya tidak hanya untuk masyarakat sekitar. Dunia nah, itulah Islam. Masya Allah. Beliau lakukan itu selama berapa lama? Tahannus itu kalau menurut riwayat Bunda Aisyah itu dilakukan beliau di 3 tahun terakhir sebelum menjadi Nabi. Berarti di usia 38, 39, 40. Kan terakhir 40 kan. Di tahun 40 itu beliau menerima wahyu. Jadi 38, 39, 40 kan. Nah itu pun hanya di setiap bulan Ramadannya aja. Jadi bukan sepanjang 3 tahun. Hanya di bulan Ramadan. Itu pun kalau riwayat beliau tidak naik 1 bulan full turun. Enggak, baru lebaran turun gitu. Enggak. Karena intinya adalah tergantung kepada perbekalan. Jadi beliau bawa bekal gitu ya. Ya sampai ke atas gitu. Bekalnya habis turun lagi. Untuk kemudian ngambil lagi, naik lagi. Ya mungkin ada jeda juga wallahu ta'ala. Artinya ketika turun untuk naik lagi mungkin berapa hari, 2 hari wallahu ta'ala. Tapi intinya begitu. Enggak pertama enggak 3 tahun full dan enggak 1 Ramadan full juga langsung gitu enggak, tapi begitu. Naik mau bekal, habis turun, naik lagi, mau bekal, turun lagi. Gitu aja. Luar biasa hasilnya. Manfaat untuk Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Itu kan Allah yang memang memilih beliau untuk menjadi rasulnya. Itu kalau respon masyarakat sekitar. Mereka tahu kondisi kebiasaan itu saat ya? Kan tadi pada dasarnya tahu, Quraisy tahu kok bahwa tahanduf itu memang dikerjakan oleh orang-orang katakanlah orang soleh sebelum itu. Walaupun tidak banyak atau bahkan tidak banyak. Ya iya kan di tengah masyarakat jahiliyah kayak gitu, itu udah banyak yang kayak gitu. Gitu. Boro-boro banyak. Itu yang kemarin kita Hanifiyah itu kan cuma berapa orang? 4 orang itu ya. Itu dia. Dan 4 orang ini juga nggak ada riwayat melakukan hal yang sama kayak Nabi ini ya? Setahu saya tidak. Saya tidak. Gitu ya. Insya Allah ternyata dari berdiam di sana atau jangan-jangan ada yang ngikut berdiam di sana sih ngarepin wahyu juga. Waduh ya, wah kacau kalau kayak gitu, akidahnya hancur itu. Hancur ya. Ya iya dong. Ya. Wahyu. Nah hal yang sama bisa kita lakukan Ustaz. Konteksnya hari ini maksudnya kita
merenung, dengan cara menyepi kayak gitu. Kenapa nggak berpikir? Itulah itikaf. Jelas syariat kita itu. Emang itikaf Tapi apa itikaf hari ini banyak banget lagi Ustaz. Apa? Ya sholat malamnya juga ditambah. Ya nggak apa-apa itu. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi kan inti, substansi dari itikaf, kita kan membatasi gerak fisik kita. Ini kalau kita bicara itikaf dalam arti yang sebenarnya ya. Pas nih momennya Ustaz ya. Kalau itikaf itu artinya, apalagi itikaf Ramadan ya. Iya. Kalau itikaf Ramadan itu artinya dari sejak maghrib malam 21, itu dasarnya nih, nggak keluar masjid sampai takbiran. Maghrib malam takbiran. Tuh. Itu kalau kita bicara itikaf Ramadan. Ya 10 hari itu full di masjid. Karena memang substansinya adalah membatasi ruang gerak. Tidak boleh ke masjid, keluar masjid kecuali untuk alasan-alasan memang darurat yang memang tidak bisa dikerjakan dalam masjid. Siangnya kerja, Ustaz? Siangnya masih kerja gitu. Ya sebenarnya itu ya ini bahasan fikih. Cari galau fikih deh gitu kan. Okay. Tapi kalau saya dasarnya itu aja, saya pakai dasarnya aja gitu. Allah Ta'ala alam gitu. Jadi begitu gitu. Ya artinya kalau mau itikaf tidak dengan cara itu ya tetap itikaf, tapi bukan itikaf yang 10 hari. Terakhir bulan Dan itu tetap disebut itikaf ya? Iya dong. Itikaf ngalong katanya. Ya akhirnya bukan itikaf yang 10 hari yang itu. Ya? Dan Rasulullah SAW juga kan gak selalu setiap Ramadan melakukan itu. Nah terus emang waktu Badar gimana itikafnya? Oh iya ya. Waktu Fatu Makkah Fatu gimana? Makkah juga ya. Bagaimana itikafnya? Ya enggak lah. Sesekali lah ya. Keluar untuk perang. Ya artinya nggak wajib kan, pertama kan itu yang jelas, yang pasti gitu lah. Dan kemudian ketika ada kebutuhan yang lebih mendesak, terutama terkait dengan menyelesaikan masalah orang lain yang memang keluarlah. Karena gimana pun juga itikaf itu sunnah. Ketika ada kemudian fardu kifayah atau apapun yang lebih tinggi prioritas, tinggalkan itikaf itu untuk yang lebih baik. Masya Allah, ternyata dari keresahan ngelihat problem yang di tengah masyarakat saat itu, Allah berikan solusi bukan hanya untuk masyarakat Mekah saja, tapi untuk seluruh dunia, bahkan sampai kiamat nanti. Insya Allah semoga bermanfaat, dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.